Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Barokah dari PGSD 4, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kampus D, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS semester genap, yaitu mata kuliah AIK Kemuhammadiyahan. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang memahami gerakan pembaharuan dalam Islam. Materi yang pertama yaitu kemajuan dan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Sejarah peradaban Islam dalam berbagai bidang. Pada dasarnya, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi, dan yang ketiga adalah periode modern. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase integrasi dan fase kemajuan. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Sejumlah ulama besar juga bermunculan di fase ini seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali dalam bidang fikih. Ada juga Imam Al-Asy'ari, kemudian Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atta, Abu Huzail, Al-Nazam, Al-Jubai dalam bidang teknologi. Kemudian Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan hal-hal lain dalam bidang tasawuf. Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Miskawai dalam bidang falsafat. Lalu ada Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu fase disintegrasi. Pada fase disintegrasi ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Selain itu, jika sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat, kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintah otonom di berbagai kawasan. Kedua yaitu periode pertengahan, dibagi menjadi 2 fase. Yang fase pertama yaitu fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Fase kedua yaitu 3 kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksudkan adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal dan diserang raja-raja India. Kemudian kerajaan Utsmani terpukul dari Eropa. Sementara Mesir dikalahkan Prancis. Kemudian tentara muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa. Yang ketiga, periode modern. Periode modern yaitu 1800 sampai sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi 2 periode, yaitu yakni kebangkitan awal 1800 sampai 1967 dan kebangkitan kedua yaitu 1967 sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal, muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Kemudian, sebab-sebab kemunduran Islam. Peradaban Islam di dunia mengalami
kemunduran pada masa klasik atau pertengahan, yakni sekitar 1250 hingga 1500 Masehi. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan merupakan awal mula kemunduran peradaban Islam. Pada abad yang sama, peradaban Islam di Eropa juga mengalami kemunduran. Penyebab utamanya ialah invasi Kristen di Eropa, tepatnya di Spanyol. Faktor-faktor penyebab mundurnya peradaban Islam antara lain yaitu tidak adanya ideologi pemersatu, permasalahan ekonomi saat itu ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibanding bidang perekonomian, kemudian sistem peralihan kekuasaan tidak jelas, salah satu alasannya karena ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris sehingga kepemimpinan menjadi tidak jelas. Kemudian adanya perang salib yang terjadi sekitar 1096 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an. Faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang, kemudian perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran dikarenakan kekuatan Barat mulai muncul. Selanjutnya yaitu pemurnian dan pembaharuan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus umat pada tiap penghujung 100 tahun akan muncul orang yang memperbaharui agamanya. Sunan Abu Daud. Secara bahasa, kata tajdid berarti pembaharuan. Ia merupakan upaya untuk menghadirkan kembali sesuatu yang sebelumnya telah ada untuk diperbaiki dan disempurnakan. Pembaharuan Islam berbeda dengan pembaharuan yang terjadi di dunia lain yang bersifat reformasi dan revolusi, di mana yang datang kemudian akan menjadi evaluasi dan menghapuskan pendapat yang lama, akan tetapi pembaharuan Islam mempunyai rujukan yang jelas yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara pembaharuan lain akan terus berproses mencari dan tidak memiliki rujukan yang mutlak dan pasti. Upaya agar terjadi pembaharuan dan pemurnian yaitu mengajarkan agama dan menghidupkan sunnah, memurnikan agama, membela akidah yang benar dan menjelaskan sunnah Nabi, membangkitkan kembali upaya mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi, mengajak orang untuk mengambil agamanya dari sumber yang asli melalui para ulama disertai dengan tarbiyah, yaitu pendidikan manusia di atas pemahaman agama yang benar. Kemudian tokoh-tokoh pembaharuan di dunia Islam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdullah Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian banyak usaha yang telah dilakukan dalam melawan penjajah antara lain seperti membangun kembali jiwa Islam yang terkandung dalam ajaran Al-Quran, kemudian menghilangkan sifat kesukuan atau golongan, dan yang terakhir melaksanakan ijtihad dalam memahami Al-Quran. Bab kedua. Pada bab kedua ini kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama kita akan membahas sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada saat dunia Islam mengalami kekuasaan Imperium Turki Utsmani yang memudar. Wahabi mulai berkuasa di semenanjung Arab, kolonialisme mencengkam Hindia Belanda, umat Islam pendidikannya menjadi rendah, miskin, dan penyakitan. Pada saat kondisi seperti itu, muncullah priai Jawa dan pedagang kauman yang menyadari posisi sosial pemeluk Islam sebagai bagian dari ibadah dan amal soleh. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, seperti yang digambarkan di atas, Ahmad Dahlan muncul sebagai seseorang yang peduli terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat pribumi secara umum atau masyarakat muslim secara khusus. Ahmad Dahlan lahir dari kampung Kauman Yogyakarta tahun 1968 dengan nama kecilnya Muhammad Darwis. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar adalah imam dan khotib Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Sementara ibunya yaitu Aminah adalah anak dari Kiai Haji Ibrahim penghulu besar di Yogyakarta. Dengan pola pemikirannya yang cemerlang, Ahmad Dahlan mulai membentuk sebuah organisasi yang bermula dari pendirian sekolah yang perlu adanya sebuah organisasi untuk mengelola sekolah tersebut. Di samping itu, kondisi mikro pada saat itu telah menimbulkan kesadaran arti pentingnya sebuah organisasi modern sehingga sekolah yang didirikan dapat terus berlangsung.
Setelah mengalami pertemuan dan pembicaraan yang sangat panjang, maka dirumuskan sebuah anggaran dasar organisasi yang dirumuskan dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu dalam penyusunannya dibantu oleh R. Sosro Sugono, seorang guru bahasa Melayu di Quake School Jetis. Organisasi yang dibentuknya diberi nama Muhammadiyah. Nama yang berhubungan dengan nama Nabi terakhir Muhammad SAW. Atas itulah diharapkan anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad SAW dan Muhammadiyah menjadi organisasi akhir zaman. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah menawarkan diri sebagai organisasi yang mempertahankan diri dari pengaruh kristenisasi. Selain faktor tersebut, Solihin Salam, seorang yang banyak menulis tentang Muhammadiyah, menyebutkan adanya dua faktor yang mendorong lahirnya Muhammadiyah, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern di antaranya yaitu kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena merajalelanya perbuatan syirik, bid'ah, dan khurafat yang menyebabkan Islam menjadi beku. Keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan, dan kemunduran tidak terwujudnya sangat ukhuwah Islamiyah dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat. Lembaga pendidikan Islam tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik dan sistem pesantren yang sudah kuno. Sedangkan faktor ekstern diantaranya adanya kolonialisme Belanda di Indonesia serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia. Sikap sebagai kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman, adanya rencana politik kristenisasi dan pemerintahan Belanda. Demikian politik kolonial. Bab yang ketiga yaitu falsafah hidup dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Materi yang pertama yaitu mengenal sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada materi kali ini saya akan menampilkannya lewat video yang telah saya buat. Video tersebut akan segera saya tampilkan. Cekidot. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal dengan pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan wafat di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau dibesarkan di keluarga yang terpandang. Ayah beliau yaitu Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Dan ibu beliau yaitu Siti Aminah adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah, Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gripik, Demang Jrung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapinda, Kiai Ilyas, Kiai Murtadla, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwish Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Makkah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abdul Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Nama Ahmad Dahlan sendiri adalah pemberian dari gurunya.
yaitu Syed Bakri Syatta yang terinspirasi dari ulama besar, yaitu Ahmad Ibnu Zaini Dahlan. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah 1889, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Sirat Dahlan, Siti Bushiro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahara. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, Nyai Rum, Nyai Aisyah, adik ajengan Penghulu Cianjur yang bernama Dandana, dan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta. Beliau dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, sehingga Dahlan dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat. Pada 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam dan mengajak umat Islam untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga mendapat rintangan, berbagai fitnahan, tuduhan dan hasutan dengan bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu karena sudah meniru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Gagasan pembaruan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mengadakan tablik ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Pada tanggal 2 September 1921, pemerintah Hindia Belanda mengabulkan permohonan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan kepresidenan nomor 657 dan tahun 1961. Setelah mengenal sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya akan menjelaskan tentang 7 falsafah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketujuh falsafah ini diambil dari cara hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam menjalankan kehidupannya, kemudian 7 falsafah ini ditulis ulang oleh murid beliau yang bernama Kiai Haji Hajid. Adapun 7 falsafah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia hidup di dunia hanya sekali, sesudah mati akan mendapat kebahagiaan atau kesengsaraan. Maksudnya, manusia semuanya mati perasaannya, kecuali para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, dan ulama-ulama itu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang ikhlas dan bersih. Dan yang kedua, di antara manusia selalu berwatak sombong dan takabur, hanya mementingkan kepentingan sendiri. Dan yang ketiga, manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali, 2 kali, dan berulang-ulang, maka kemudian akan menjadi biasa. Kalau sudah menjadi kebiasaan, yang dicintai itu sukar untuk dirubah, sudah menjadi tabiat. Dan yang keempat, manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran, harus bersama-sama menggunakan akal dan pikirannya untuk memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia.
Manusia mempergunakan pikirannya untuk mengoreksi soal itikat dan kepercayaannya, tujuan hidup dan tingkah lakunya, mencari kebenaran sejati, karena kalau hidup di dunia hanya sekali ini sampai sesat, akibatnya akan celaka dan sengsara selama-lamanya. Dan yang kelima, setelah manusia mendengarkan pelajaran-pelajaran fatwa yang bermacam-macam, membaca beberapa tumpuk buku, dan setelah memperbincangkan, membanding-bandingkan kesana kemari, barulah mereka itu dapat memperoleh keputusan, memperoleh barang yang benar yang sesungguh-sungguhnya. Dengan akal pikirannya sendiri dapat mengetahui dan menetapkan inilah perbuatan yang benar. Sekarang kebiasaan manusia tidak berani memegang teguh pendiriannya akibat mereka seperti makhluk yang tidak berakal, hidup asal hidup dan tidak menepati kebenaran. Dan yang keenam, kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta, benda, dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Yang ketujuh dan yang terakhir ini, dari penjelasan di atas dapat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, belajar ilmu, pengetahuan atau teori, dan yang kedua belajar amal, mengerjakan dan mempraktekkan. Selanjutnya yaitu kelompok ayat kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayat-ayat ini menjadi kajian pokok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikut merupakan 17 tema kajiannya. Yang pertama, membersihkan diri sendiri, Quran Surat Al-Jathiyah ayat 23. Yang kedua, menggempur hawa nafsu, mencintai harta benda, Quran Surat Al-Fajr ayat 17-23. Yang ketiga, orang yang mendustakan agama, Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Yang keempat, apakah artinya agama itu, Quran Surat Al-Rum ayat 30. Yang kelima, Islam dan sosialisme, Quran Surat Al-Taubat ayat 34. Yang keenam, menggunakan waktu untuk ibadah, Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Dan yang ketujuh, iman atau kepercayaan, Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Dan yang kedelapan, amal soleh, yaitu Quran Surat Al-Kahf ayat 110 dan Al-Zumar ayat 2. Yang kesembilan, saling memberi wasiat dalam kebenaran, tawasau bil al-haq, yaitu Quran Surat Yunus ayat 108. Yang ke-10, watawasau bi al-sabari, yaitu Surat Al-Sar ayat 3. Kemudian yang ke-11, jihad, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 142. Yang ke-12, wa anna minal muslimin, Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Yang ke-13, Quran Surat Al-Biru, Quran Surat Ali Imran ayat 92. Yang ke-14, hari kiamat, Quran Surat Al-Qariyah ayat 6-11. Yang ke-15, bersatu padu dalam satu barisan, Quran Surat Al-Saf ayat 2-3. Yang ke-16, menjaga diri, Quran Surat Al-Tahrim ayat 6. Yang terakhir atau yang ke-17 yaitu apakah belum datangnya waktu, Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Bab keempat yaitu menjelaskan tentang mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Materi yang pertama yaitu sejarah perumusan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Pada masa kepemimpinan Kiai Bagus Hadi Kusumo 1943 sampai 1953 dimulai upaya untuk menyusun mukadimah AD atau ART Muhammadiyah. Mukadimah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mengatasi problem dalam Muhammadiyah, berupa mulai dirasakannya pengaburan semangat perjuangan di kalangan anggotanya. Mukadimah anggaran dasar ini disahkan pada tahun 1951 dan memuat 7 pokok pikiran. Latar belakang perumusan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, yang pertama, belum ada kepastian rumusan tentang cita-cita dasar perjuangan Muhammadiyah, dan yang kedua, pemahaman dan praktek keagamaan. Yang ketiga, kondisi ruhani, yakni menggeser sikap masyarakat untuk cenderung mengutamakan mengejar kesenangan duniawi daripada nilai-nilai ruhani. Kemudian, 7 pokok pikiran mukadimah anggota dasar Muhammadiyah. Yang pertama,
Hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Dan yang ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan di akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak ittiba, perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Yang ketujuh, pokok-pokok pikiran yang diterangkan di muka bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian, intisari dari Mukadimah AD atau ART Muhammadiyah adalah bertuhan kepada Allah, beragama kepada Islam, dan bernabi kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup bermasyarakat, bersendikan hukum-hukum Allah, menjunjung hukum Allah agar tercipta negara yang indah, bersih, suci, dan makmur, di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun serta dapat mengantarkan kepada Janatun Naim, yaitu surga. Anggaran Dasar Muhammadiyah memuat peraturan atau kebijakan layaknya Undang-Undang Dasar hukum suatu organisasi, nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha, keanggotaan, pimpinan, unsur, pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan dan keuangan, serta laporan terdiri atas 16 bab dan 42 pasal. Sedangkan anggaran rumah tangga Muhammadiyah memuat penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan yang ada di dalam anggaran dasar dan dapat diubah atau disesuaikan, terdiri atas 38 pasal. Beberapa organisasi otonom atau ortom dalam Muhammadiyah yakni Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah atau NA, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Waton. Yang kelima yaitu memahami kepribadian Muhammadiyah. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah di satu pihak istiqomah dalam prinsip tetapi juga bersifat terbuka, adil, mengindahkan aturan dan mengambil banyak jalan tengah secara substansi atau sifat-sifat Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah sudah melekat dalam gerakan Islam ini sejak didirikannya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Fakih Usman hanyalah mengidharkan dan mengangkatnya dalam bersikap dan bertindak 10 sifat yang menjadi ciri kepribadian Muhammadiyah sebagai berikut. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Dan yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. PPP Muhammadiyah 2009 45. Selanjutnya yaitu hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah sesuai dengan wujud goibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut juga sebagai batin nubuwah, yaitu kenabian. Dan disebutkan bahwa hakikat Muhammadiyah ini adalah wilayah batin kenabian. Sejatinya wali merupakan nama Allah dan makom wilayah adalah lantaran
Di satu sisi, hakikat ini menuju pada hak fana dalam zatnya, bako atau abadi kepadanya. Sedangkan kenabian adalah dari sisi lain lantaran hakikat ini menuju ciptaan, yaitu kholik yang bersifat temporal dan suatu waktu kelak akan terputus. Sesuai dengan keyakinan para tarif seluruh nabi semenjak Nabi Adam hingga Isa alaihi salam merupakan cermin-cermin hakikat ini, akan tetapi dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh tampilan dan manifestasi sempurna hakikat ini mengajawantah pada diri Muhammad, yaitu hakikat Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu dasar amal usaha Muhammadiyah. Dasar amal usaha Muhammadiyah yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dan dunia dan akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Itiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Dan yang keempat yaitu pedoman amal usaha Muhammadiyah. Pedoman amal usaha Muhammadiyah yaitu untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpegang teguh akan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dalam lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ke-6 yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup MKCH diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah 1969 di Ponorogo sebagai kelanjutan amanat Muktamar 1968 di Yogyakarta. Matan ini disempurnakan oleh PP Muhammadiyah tahun 1970. Muktamar ke-37 di Yogyakarta bertema Tajdid Muhammadiyah yang melakukan koreksi organisasi dan ritajdid bidang ideologi, keyakinan, dan cita-cita hidup, kitata perjuangan, gerak, dan amal usaha organisasi dan sasaran tajdid. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam atau pemikiran dan gerakan Muhammadiyah yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur. Keputusan Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Islam dan dalam keyakinan Muhammadiyah. Muhammadiyah meletakkan Islam sebagai ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang selain satu juga bersifat menyejarah dengan dibawa dan didakwakan oleh para nabi dan rasul Allah dalam perjalanan sejarah umat manusia, sehingga kehadiran agama samawi ini memang untuk rahmatan lil alamin. Itulah agama langit untuk kehidupan manusia.
Kemudian, gerakan pemikiran Muhammadiyah dan Tajdid abad kedua. Muhammadiyah berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Tujuan gerakan pencerahan dihadirkan adalah untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh materi telah saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Semoga materi yang saya bahas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.